Nomor 1. Manajemen PNS terdiri dari kecuali A. Formasi dan pengadaan, B. Mutasi, C. Pengembangan sistem kesejahteraan, D. Diklat, E. Pemberhentian. Jawabannya C. Pengembangan sistem kesejahteraan. Jadi manajemen PNS itu terdiri dari yang pertama ada formasi dan pengadaan, kemudian mutasi, diklat, gaji tunjangan dan kesejahteraan, ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian, dan pemberhentian. Berarti yang tidak termasuk dalam manajemen PNS itu yaitu pengembangan sistem kesejahteraan. Jadi jawabannya C. Nomor 2. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam pengembangan sistem manajemen PNS adalah A. Pengembangan sistem diklat kepegawaian, B. Pengembangan sistem pengadaan kepegawaian, C. Pengembangan sistem mutasi, D. Pengembangan sistem kesejahteraan, E. Pengembangan sistem ketatausahaan kepegawaian. Jawabannya A. Pengembangan sistem diklat kepegawaian. Jadi ini pengembangan sistem manajemen PNS terdiri atas pengembangan sistem pengadaan kepegawaian, ini, kemudian mutasi, kesejahteraan, ketatausahaan kepegawaian. Itu yang tidak termaksud, artinya yang bukan termasuk dalam pengembangan sistem manajemen PNS yaitu pengembangan sistem diklat kepegawaian. Jadi jawabannya A. Nomor 3. Angka kredit dari butir kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 2 adalah A. 1, B. 1,5, C. 2, D. 2,5, E. 3. Jawabannya B. 1,5. Jadi mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 2 itu angka kreditnya 1,5. Ini diikuti semua jenjang ya. Jadi 1,5. Jadi jawabannya B. Nomor 4. Angka kredit dari butir kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 3 adalah A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya B, 2. Jadi mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 3 itu angka kreditnya 2. Ini juga diikuti semua jenjang analis kepegawaian keahlian. Kalau pelatihan dan prajabatan golongan 2 itu diikuti semua jenjang analis kepegawaian keterampilan. Nah, yang ini golongan 3 diikuti oleh semua analis kepegawaian keahlian. Nomor 5. Melakukan analisis persediaan pegawai persatuan unit kerja merupakan tugas dari seorang analis kepegawaian pertama. Untuk melakukan analisis persediaan pegawai persatuan unit kerja dapat dilakukan dengan kecuali A. Menyusun daftar susunan jabatan, B. Menyusun daftar susunan pegawai menurut jabatan, C. Membuat perkiraan perubahan komposisi pegawai yang akan pensiun dan rencana promosi serta mutasi, D. Membuat perkiraan pegawai untuk waktu 2 sampai dengan 5 tahun, E. Menganalisis uraian jabatan. Jawabannya E. Menganalisis uraian jabatan. Ini kecuali ya, berarti yang bukan. Nah, jadi dalam melakukan analisis
persediaan pegawai persatuan unit kerja itu dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyusun daftar susunan jabatan, kemudian menyusun daftar susunan pegawai menurut jabatan, kemudian membuat perkiraan perubahan komposisi pegawai yang akan pensiun dan rencana promosi serta mutasi. Terakhir, membuat perkiraan pegawai untuk waktu 2 sampai dengan 5 tahun. Ini semua merupakan tugas dari AK pertama. Angka kreditnya semuanya sama 0,05. Jadi ini masuk ya. Ini juga masuk. Ini juga, ini enggak. Berarti yang kecuali sini adalah menganalisis uraian jabatan. Nomor 6. Melakukan peninjauan kembali atas informasi jabatan apabila informasi jabatan telah tersedia adalah tugas dari analis kepegawaian A. Madya, B. Muda, C. Pertama, D. Penyelia, E. Pelaksana. Jawabannya C. Pertama. Jadi melakukan peninjauan kembali atas informasi jabatan apabila informasi jabatan telah tersedia itu merupakan tugas dari AK pertama. Ini angka kreditnya 0,1. Jadi jawabannya C. AK pertama. Nomor 7. Melaksanakan pengumpulan data merupakan tugas dari analis kepegawaian A. Pertama, B. Muda, C. Madya, D. Pertama dan Muda, E. Muda dan Madya. Jawabannya D. Pertama dan Muda. Ini ya, melaksanakan pengumpulan data itu merupakan tugas dari AK Muda dan AK pertama. Kita lihat tugas dari AK pertama aja ya, yang ini. Ini adalah tugas AK pertama, yang lainnya ini tugas dari AK Muda. Jadi pengumpulan data itu merupakan tugas dari analis kepegawaian pertama dan Muda. Kita lihat tugas dari AK pertama aja. Nah, tugas dari AK pertama dalam melaksanakan pengumpulan data ini adalah mengumpulkan data jabatan fungsional umum persatuan unit kerja dengan metode analisis kecenderungan berdasarkan indeks. Nah, kemudian mengumpulkan data jabatan fungsional umum persatuan unit kerja dengan mempertimbangkan faktor beban kerja, standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan memperhatikan profil daerah. Ini angka kreditnya masing-masing 0,05. Sama ya, 0,05. Jadi jawabannya D ya, pertama dan Muda. Nomor 8. Salah satu tugas dari analis kepegawaian pertama yaitu menyusun informasi jabatan setiap pegawai yang meliputi uraian jabatan dan syarat jabatan dari suatu unit organisasi. Angka kredit dari butir kegiatan tersebut sebesar A. 0,02, B. 0,04, C. 0,06, D. 0,08, E. 0,01. Jawabannya B. 0,04. Jadi menyusun informasi jabatan setiap pegawai yang meliputi uraian jabatan dan syarat jabatan dari suatu unit organisasi itu merupakan tugas dari AK pertama. Angka kreditnya sebesar 0,04. Jadi jawabannya B, 0,04. Nomor 9. Menghitung jumlah kebutuhan jabatan fungsional umum dengan metode analisis kecenderungan berdasarkan indeks dan menghitung jumlah kebutuhan jabatan fungsional umum
dengan mempertimbangkan faktor beban kerja, standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan memperhatikan profil daerah dilaksanakan oleh analis kepegawaian pertama. Angka kredit dari masing-masing butir kegiatan tersebut yaitu A. 0,05 dan 0,06, B. 0,07 dan 0,03, C. 0,02 dan 0,05, D. 0,01 dan 0,03, E. 0,05 dan 0,02. Jawabannya E. Ini ya, menghitung jumlah kebutuhan jabatan fungsional umum dengan metode analisis kecenderungan berdasarkan indeks dan menghitung jumlah kebutuhan jabatan fungsional umum dengan mempertimbangkan faktor beban kerja, standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan memperhatikan profil daerah. Ini merupakan tugas dari AK pertama, di mana masing-masing angka kreditnya yaitu 0,05 dan 0,02. Jadi jawabannya E, 0,05 dan 0,02. Nomor 10. Angka kredit dari butir kegiatan perolehan penghargaan tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 30 tahun adalah A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya C3. Jadi perolehan penghargaan tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, itu angka kreditnya 3. Jadi jawabannya C3.